Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel saya. Dan ini merupakan video YouTube saya yang kedua. Dalam video ini saya akan membahas tentang remote sensing. Jadi dalam video ini saya akan membahas banyak tentang remote sensing, apa itu remote sensing, contoh-contohnya dan berbagai macam yang termasuk dengan remote sensing. Jika Anda ingin lebih tahu lebih dalam, ikutilah video ini sampai habis. Terima kasih. Remote sensing atau yang disebut penginderaan jauh adalah ilmu seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud di dalam batasan ini ialah alat penginderaan atau sensor. Pada umumnya sensor dipasang pada wahana platform yang berupa pesawat terbang dan satelit. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan indera raja. Berdasarkan ketinggian kesadaran dan tempat pemantauan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian peradarannya antara 1 sampai 9 km di atas permukaan bumi. Yang itu contohnya adalah drone. Yang kedua adalah pesawat terbang tinggi dengan ketinggian peradarannya lebih dari 18 km di atas permukaan bumi. Serta yang ketiga adalah satelit dengan ketinggian peradarannya antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Kedua, sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal elektrik ini dapat direkam dan pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau digital dengan menggunakan komputer. Manfaat-manfaat dari penginderaan jauh yang saya ketahui, yang pertama ialah memperkirakan hasil pangan, pemantauan tata guna lahan, yang ketiga pengamatan sifat fisik air laut, keempat memperkiraan cuaca, yang kelima memprediksi dan mengamati bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang keempat tema umum penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang magnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, akan tetapi gelombang magnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari seperti sumber gelombang elektromagnetik. Akan tetapi ada beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaat energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif. Sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan dengan sensor aktif. Analisa data penginderaan jauh memerlukan data rujukan seperti data tematik, data statistik, dan data lapangan. Hasil analisa yang diperoleh berupa informasi mengenai bentang lahan, jenis penutup lahan, kondisi lokasi, dan kondisi sumber daya lokasi. Informasi tersebut bagi para pengguna dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam mengembangkan daerah tersebut. Keseluruhan proses mulai dari pengambilan data, analisa data, hingga penggunaan data tersebut disebut sistem penginderaan jauh. Beberapa keuntungan penggunaan remote sensing. Yang pertama, citra menggambar objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letak di permukaan bumi, relatif lengkap dan permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Yang kedua, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak akan ditandingi oleh metode lain. Yang keempat, pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang sehingga analisis data dapat dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spesial tetapi juga berdasarkan variasi temporal. Yang kelima, citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Yang
keenam merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Yang ketujuh, periode pembuatan citra relatif pendek. Adapun kelemahan teknologi remote sensing yaitu yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, daya tembus terhadap air yang terbatas. Yang kedua, akurasi data lebih rendah dibandingkan metode pendataan lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh di antara sensor dengan benda yang diamati. Jadi itu beberapa dari saya tentang remote sensing. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.